Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para siswa sekalian. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS kelas 8 ya. Buah mengkudu buah delima. Selamat bertemu dengan Pak Sutisna ya. Baik para siswa sekalian, pada bab 4 ini kita belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia ya, masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Di sini poinnya yaitu antara ada 3 ya: kedatangan bangsa-bangsa Barat, kemudian reaksi rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat atau kolonialisme, dan yang sekarang kita akan jelaskan adalah tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Indonesia. Selanjutnya pada pembelajaran IPS kali ini ya, tujuan dari pembelajarannya adalah satu, memahami latar belakang dari munculnya nasionalisme di Indonesia. Kemudian dapat menyebutkan organisasi-organisasi kebangsaan ya, kemudian tokoh pendiri dan tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya adalah dapat menteladani, tentu ini yang paling penting ya pada siswa sekalian, yaitu kalian dapat menteladani sikap nasionalisme rela berkorban dari para pejuang Indonesia. Ya, selanjutnya, coba siapa tokoh-tokoh di bawah ini? Nih ada 4 tokoh. Yang pertama siapa nih? Iya, Dr. Sutomo. Yang kedua, sampingnya, iya bagus, Insinyur Soekarno. Kemudian yang di bawahnya itu, yang pakai peci lagi siapa? Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang pakai ikat itu siapa? Itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Dr. Sutomo pendiri apa? Ya bagus, yaitu pendiri Budi Utomo. Soekarno adalah pendiri dari Partai Nasional Indonesia, dan Ki Hajar Dewantoro adalah pendiri dari Taman Siswa, dan Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri dari Muhammadiyah ya. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan selanjutnya. Coba di sini kita akan merangkai pertama, faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya nasionalisme ya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor dari dalam atau disebut dengan faktor intern, meliputi munculnya golongan terpelajar ya. Yang kedua adalah kegagalan perjuangan massa sebelumnya di daerah-daerah. Yang ketiga adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan ya. Rasa seperti itulah mungkin faktor-faktor ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan nasional. Kemudian juga ada faktor dari luar ya, atau disebut juga dengan faktor eksternal. Jadi faktor ini antara lain adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, yang kemudian selanjutnya adalah munculnya pergerakan kebangsaan di berbagai negara. Jadi sebelum di Indonesia, di negara lain sudah muncul, seperti di India, kemudian di Filipina dan sebagainya. Ini menjadi inspirasi atau faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional. Baik para siswa, selanjutnya, ini yang perlu kalian diskusikan atau kalian nanti harus jawab ya. Bagaimana latar belakang munculnya golongan terpelajar di Indonesia? Yang kedua, mengapa golongan terpelajar mendorong munculnya pergerakan nasional? Yang ketiga, mengapa kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 itu mendorong munculnya pergerakan nasional? Ini yang kalian harus jawab nanti ya. Silahkan kalian cari jawabannya. Yang pertama, latar belakang munculnya golongan terpelajar. Mengapa golongan terpelajar mendorong munculnya pergerakan nasional? Mengapa kemenangan Jepang atas Rusia 1905 mendorong munculnya pergerakan nasional? Untuk selanjutnya, yaitu kita lihat video berikut tentang organisasi kebangsaan, munculnya yang pertama sampai kita kemerdekaan ya. Kita simak saja videonya agar kalian lebih jelas. Selamat
menyaksikan. Hingga wafat. Mei 1908, berdirilah organisasi modern pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tahun 1910 oleh Tirto Di Suryo. Sebelumnya, pada tahun 1903, ia berhasil mendirikan surat kabar pertama dengan nama Sunda Berita, yang didanai dan dijalankan oleh orang pribumi. Tahun 1911, Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Di Surabaya, HOS Cokroaminoto mendirikan cabang dan segera menjadi besar dan meluas di bawah pimpinan Cokroaminoto. SDI kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, EFE Dowisdekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantoro mendirikan Indisci Party. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pertama, yaitu Muhammadiyah atau Jalan Muhammad. Organisasi ini memberikan pengaruh besar hingga saat ini. Pada tahun 1927, tanggal 4 Juli, Soekarno dan Al-Gemini Study Club mendirikan Partai Nasional Indonesia. Munculnya organisasi adalah penanda bagi perjuangan yang mengedepankan nasionalisme. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda, Oktober 1928. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Pada bulan Maret 1942, Jepang menangkap Gubernur Jenderal Belanda. Saat itu pula runtuhlah kekuasaan Belanda. Jepang masuk dengan slogan Saudara Tua, Cahaya dari Timur. Bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai upaya pemberian kemerdekaan. 1 Juni, Soekarno mengemukakan dasar negara Pancasila, 5 dasar yang akan menjadi falsafah resmi Indonesia merdeka. 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah sekutu membom Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan karena sekutu yang mengalahkan Jepang tidak melakukan penaklukan terhadap Indonesia. Sementara itu Jepang masih berkuasa, namun telah menyerah. 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus, dibacakanlah proklamasi yang dirancang Soekarno dan beberapa tokoh di rumah Soekarno. Dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Para siswa, kalian sudah nonton video tadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi kalian paham bagaimana pergerakan nasional para tokohnya sampai terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Ya, siswa sekalian, demikianlah materi pada kesempatan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Selamat berjuang dan jaga kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.